Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Kita lanjutkan pertidaksamaan kita. Kali ini pertidaksamaan mutlak yang kita lihat beberapa sifatnya, yaitu yang pertama bahwa jika ya mutlak fx kecil a, jawabannya adalah min a kecil fx kecil a. Demikian pula kalau ini pakai tanda sama dengan, tentu saja pakai kecil sama dengan kecil sama dengan. Kemudian, jika fx besar, jadi harga mutlak fx besar A, maka jawabannya fx kecil min A atau fx besar A. Maaf. Demikian pula kalau ini kecil besar sama dengan, tentu saja ini pakai kecil sama dengan, ini besar sama dengan A. Kemudian, jika berbentuk seperti ini, harga mutlak fx sama dengan ini bisa kita peroleh dengan cara ini kita kuadratkan, kita akarkan terus kita kuadratkan ya. Jadi kita akarkan terus di dalamnya kita kuadratkan. Jadi akar dari fx kuadrat supaya mengembalikan ke nilai mutlak ini. Kenapa? Karena yang disebut dengan nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu positif. Jadi misalnya harga mutlak dari min 2. Harga mutlak min 2 itu adalah 2. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Kalau min 2 dulu kita kuadratkan, min 2 kita kuadratkan kan jadi 4. Kemudian kita akarkan kembali menjadi 2. Ya. Jadi itu maksudnya dari persamaan ini. Sekarang kita lihat contohnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan harga mutlak X min 2 kecil 4. Ya. Berarti ini menggunakan ini dari sifat ini. Jawabannya ya tentu saja ini menjadi ya min 4 kecil sama dengan X min 2, bukan sama dengan, tidak sama dengannya ya. Jadi min 4 kecil X min 2 kecil 4. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Nih. Tapi ini kan belum menyelesaikan karena masih ada X min 2 di sini. Nah, untuk selanjutnya tentu saja ini kita tambahkan 2, ini tambahkan 2, ini juga tambahkan 2. Min 4 tambah 2 jadi min 2, ini menjadi X, ini kecil dari 6. Jadi hasil akhirnya kita peroleh seperti ini, yaitu min 2 kecil X kecil 6. Kita lihat contoh selanjutnya. Ya, harga mutlak X min 8 besar sama dengan 4. Jadi, pertama, ini sifat di atas. Jadi, fx, harga mutlak fx besar A, maka jawabannya itu pakai atau ya. Jadi, fx kecil min A atau fx besar dari A. A-nya di sini kebetulan adalah 4. Makanya kita tulis X min 8 kecil atau sama dengan min 4. Kemudian atau ya X min 8 besar atau sama dengan 4. Ini kita selesaikan ya. Ini menjadi, ini pindah ke sebelah menjadi 8 min 4 berarti X kecil atau sama dengan 4. Kemudian pakai atau lagi, ini juga kita selesaikan, ini pindah ke sana menjadi X besar sama dengan 12. Ya. Selanjutnya kita lihat contoh. Ya, contoh 11. Ini pertidaksamaannya. Jadi harga mutlak. Ya. Nah, untuk ini kita melihat sifatnya yang seperti ini. Ya. Jadi berarti ini kita kuadratkan lalu kita akarkan. Kemudian kita selesaikan. Ya. Ini kita kuadratkan di dalamnya baru kita selesaikan. Ya. Nah, ini tanda akarnya. Jadi kalau akar A sama dengan akar B, atau akar A kecil akar B, maka A pasti kecil dari B. Oke, maka ini kita selesaikan bagian ini. Kita lihat. Ini dia. Yang tadi kita tulis ulang. Kemudian kita pindahkan semua ke sebelah kiri. Lalu ini kita buka kurungnya. Lalu kita sederhanakan. Kemudian dari hasil penyederhanaan itu lalu kita selesaikan, maka kita akan peroleh bentuk seperti ini. Ya. Silahkan dilanjutkan sendiri, diuraikan sendiri, dan buktikan bahwa memang akan seperti ini jadinya nanti. Ya, jadi ini yang kita sederhanakan ya. Kemudian dari sini kita peroleh bahwa titiknya itu adalah dari sini min 1 dan di sini 1. Lalu kita buatkan garis bilangan. Nah, ini dia ya.
Kita buatkan garis bilangan yaitu min 1 dan 1. Lalu kita uji. Kita ambil yang di tengah di sini. Ya, yang gampangnya kan 0. Jadi kita uji ke persamaan aslinya tadi sini. Kita masukkan. Kalau 0, coba kita masukkan ke 0. Apakah harga mutlak min 1? Harga mutlak min 1 itu kan 1. Kecil dari harga mutlak min 2. Harga mutlak min 2 itu adalah 2. Berarti 1 kecil 2. Oh benar. Benar berarti jawabannya di dalam sini. Di luarnya berarti salah. Maka kita lihat jawabannya adalah min 1 kecil dari X kecil dari 1. Kenapa tidak pakai sama dengan? Karena memang soalnya tidak pakai sama dengannya. Ya. Oke, jadi inilah jawabannya. Nah, selanjutnya kita lihat pertidaksamaan simultan, tapi yang linear dulu. Ya. Jadi kita lihat contohnya. Kenapa simultan? Karena ini ada persamaannya, kemudian ada syarat-syarat tambahannya di sini. Nah, pertama kita gambar grafik 3Y min 2X sama dengan 6 dulu. Ya, jadi sama dengan 6. Nah, ini sudah ada tahu wilayahnya sih, tapi harusnya kan ini aja dulu yang kita gambar. Nah, terus wilayahnya di mana? Pertama, 3Y min 2X kecil sama dengan 6 ini, kita uji. Apakah wilayahnya di atas sini atau di bawah? Kita masukkan titik 0,0. 0,0 kan di bawah. Kalau kita uji ke sini dan benar, berarti jawabannya itu. Kalau salah, berarti jawabannya ke atas. Ya. Nah, kita masukkan. Di sini X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0, 0. Apakah 0 kecil dari 6? Benar. Maka jawabannya semua yang ke bawah sini. Tapi ada syarat tambahan, yaitu bahwa X kecil sama dengan 0. X kecil sama dengan 0, ini kan X kecil sama dengan 0, berarti sebelah kiri. Semua yang sebelah kiri. Ya. Kemudian ada syarat tambahan lagi, Y besar 0. Yang semua yang ke atas. Berarti semua yang ke bawah, di bawah kini, plus yang ke sana, plus yang ke atas, maka irisannya di sebelah sini. Maka ya kita dapatkan bahwa wilayah penyelesaian kita itu adalah yang sebelah di sini. Ya. Sekarang kita lihat contoh 13. Ya. Dan tentukan penyelesaian dari ini. Jadi mirip dengan yang tadi, cuma ini persamaan, kemudian ada syarat tambahan. Sama dengan sebelumnya. Ini kita buatkan kurvanya, ini kita buatkan kurvanya, kemudian kita tentukan wilayahnya. Jadi kalau saya gambar pertama ini X tambah Y sama dengan 4, kita pakai sama dengan dulu ya. Kemudian X kurang 2Y sama dengan 6. Kita gambarkan ini. Terus di mana wilayahnya ini? X tambah Y sama dengan 4. Nah, kita uji di titik yang paling gampang, kita ambil 0,0. Nah, cuman ingat 0,0 untuk persamaan ini berada di sebelah kiri atau di bawahnya. Ya. Nah, kita masukkan. Apakah 0 kecil 4? Oh iya benar. Berarti memang wilayahnya berada di sebelah bawah sini. Sekarang persamaan yang ini. X kurang 2Y kecil sama dengan 6. Kita titik 0,0, kita masuk ke sini. Apakah 0 itu kecil dari 6? Betul. Berarti wilayahnya ke atas sini. Ya, semua ke atas. Terus ada syarat tambahan bahwa X harus besar 0. X besar 0 berarti yang sebelah kanan. Maka interseksi dari yang sebelah sini, sebelah atas, kemudian yang sebelah kanan di sini, maka kita dapatkan arsirannya seperti ini. Jadi ketika menguraikannya ya seperti ini ya. Ini kita uji dan seterusnya. Maka jawabannya seperti yang tadi, wilayahnya yang tadi ya. Nah sekarang kita lihat penerapannya ya. Tentukan nilai maksimum dari Z sama dengan 4X tambah 5Y yang memenuhi X tambah 2Y kecil sama dengan 0, X tambah Y kecil sama dengan 7, X besar 0, dan Y besar 0. Jadi yang pertama kita harus membuat ada fungsi Z dari sini yang kita sebut dengan fungsi sasaran atau objective function. Ini yang kita akan mengetahui, yang kita akan cari apakah dia di mana nilai maksimum minimumnya ya. Kemudian ini adalah batasannya atau constraint-nya ya. Jadi yang mulai dari sini sampai sini itu adalah batasannya. Pertama batasannya yang kita harus buatkan dulu gambarnya, wilayahnya di mana. Seperti tadi, gambarkan X tambah D sama dengan 10, gambarkan X tambah Y sama dengan 7, lalu di mana wilayahnya kita akan lihat di sini. Nah, pertama begini. Yang garis yang pertama ini kan X tambah Y sama dengan 7. Wilayahnya di mana? Kita uji 0,0. Apakah 0 kecil dari 7? Benar, berarti wilayah yang di bawah. Kemudian yang kedua, garis yang ini. Itu persamaan X tambah 2Y sama dengan 10. Di mana wilayahnya? Kita coba 0,0.
Apakah 0 kecil 10? Benar, berarti ke bawah lagi. Tapi ada syarat tambahan, X besar 0 sebelah kanan, Y besar 0 yang di atas. Isiran atau irisan interseksi dari keempat wilayah tadi adalah yang ini. Nah, sekarang objektif functioningnya itu kita akan uji di titik-titik ini. Nih, A, tentu saja A tadi ini kita tahu, ini persamaan X tambah 2Y sama dengan 0. Di sini berarti wilayah X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Berarti ini di sini adalah 0,5. Ya, titik A-nya itu adalah 0,5. Kemudian titik B-nya itu adalah titik potong antara kurva ini dan ini yang kita akan cari nanti. Sementara titik C itu sebenarnya adalah ini. Ya, ini berarti persamaan X tambah Y sama dengan 7 ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 7. Berarti C ini 7,0. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat titik potong antara kurva ini dengan ini. Titik potongnya itu artinya kita samakan kedua persamaan ini. Ya, kita samakan kedua persamaan itu. Kemudian kita selesaikan, ya tentu saja ini kita kurangkan karena ini sama koefisiennya, kita kurang menjadi Y, kita kurangkan ini menjadi tinggal 3. Berarti Y sama dengan 3. Kita dapatkan Y sama dengan 3. Ke Y sama dengan 3, terus X-nya berapa? X-nya tinggal masukkan ke salah satu dari kedua persamaan ini. Kalau Y-nya 3, X-nya berarti 4. Atau masukkan ke sini. Kalau Y-nya 3 berarti 6, 10 kurang 6 jadi 4. Ya, berarti titik B itu adalah koordinatnya 4,3. Nah, sekarang kita uji satu persatu. Kita masukkan ke ini, ke objective function-nya. Untuk titik A, yang tadi 0,5 itu, berarti X-nya 0, Y-nya 5. Kita masukkan di sini. 0, Y-nya 5. 5 ke 5, 25. Maka kita peroleh Z sama dengan 25. Kemudian kita uji titik B, 4,3. X-nya 4, Y-nya 3. Berarti 4 kali 4, 16. Tambah 15, jadi 16 tambah 15 dapat 31. Z-nya 31. Sekarang kita uji titik C. X-nya 7, Y-nya 0. Berarti 4 kali 7, 28, tambah 0 berarti 28. Nah, dari ketiga data ini terlihat bahwa nilai maksimum itu diperoleh sama dengan 31 pada saat X sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 3. Oke, saya ulangi. Nilai maksimum dari fungsi di atas ini diperoleh di titik B 4,3 atau pada X sama dengan 4, Y-nya sama dengan 3 dengan nilai maksimum 31. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.